Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita mulai membaca kitab At-Tuhfatus Saniyatu fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Khalid Ibn Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Kita baca al-hadithul awal, hadis yang pertama, al-a'malu bin niyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslimin al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubil musannafati. Hadis yang pertama judulnya adalah al-a'malu bin niyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang akan ia peroleh atau demi wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrah karenanya. Diriwayatkan oleh dua orang imam muhaddisin, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima, dalam kitab sahih milik keduanya, yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Itu matan hadisnya. Selanjutnya kita lihat al-mufradat, kosakata hadis ini. Yang pertama, innama. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Apa itu innama? Innama adatu hasr. Ya, innama itu adalah kalimat untuk pembatasan. Wa qasrun tufidu adatu hasrin wa qasrin. Ya, itu bacanya innama adatu hasrin wa qasrin. Innama itu adalah kalimat atau kata untuk pembatasan. Hasar dan kasar maknanya sama, itu pembatasan. Tufidu itsbatal hukmi lil mazkur, yang mengandung makna penetapan sebuah hukum bagi yang disebutkan. Wa nafyahu amma adahu, dan menafikannya dari selainnya. Jadi amma itu innama itu adalah kalimat untuk pembatasan. Ya, maksudnya adalah dia menetapkan hukum hanya untuk yang disebutkan dan meniadakan hukum tersebut dari selainnya. Al-a'mal, innamal a'malu. Apa itu al-a'mal? Al-a'mal maksudnya di sini amal-amal. Amal-amal apa? Ai syar'iyyatu, amal-amal yang syar'iyyah, allati tahtaju ila niyyah, yang memerlukan kepada niat. Jadi amal-amal di sini maksudnya adalah amal-amal syar'iyyah, amal-amal yang merupakan ibadah yang memerlukan kepada niatnya. Bin niyat, an-niyat itu adalah jamak dari kata niyatun. Jam'u niyatin, ya, jamak dari kata niyat. Niyatun jamaknya niyat. Wahia azmul qalbi ala fi'li syai', yaitu ya kebulatan hati atau tekad dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ya, niat yaitu kebulatan hati untuk melakukan sesuatu, atau tekad hati seseorang untuk melakukan sesuatu, itu disebut dengan niyah. Ya, niyah jamaknya niyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap orang memperoleh ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa makna perkataan ini? Ay man nawa syai'an lam yahsul lahu ghairahu. Maksudnya man nawa syai'an lam yahsul lahu ghairuhu. Barang siapa yang meniatkan sesuatu, maka ya tidak akan diperoleh, tidak akan ada baginya selain dari yang diniatkan. Barang siapa yang meniatkan sesuatu, dia hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, apa hijrah itu? Intiqaluhu min dari syirki ila daril Islam, yaitu perpindahannya. Hijrah itu adalah intiqal, perpindahan min dari syirki ila daril Islam, dari
negeri syirik kepada negeri Islam. Hijrah itu perpindahan dari mana? Dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam, itu namanya hijrah. Ya, faman kana hijrah itu barang siapa yang hijrahnya, yakni barang siapa yang perpindahannya dari negeri syirik ke negeri Islam. Ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa makna kalimat ilallah wa rasulihi? Bi an yakuna qasduhu bil hijrah ta'atallahi azza wa jalla wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah bahwa maksudnya melakukan hijrah itu adalah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrahnya itu makbulah, diterima. Li dunya, nah, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, apa itu dunia? Bi dhammid dali wa kasriha, ya, dengan mendhammahkan huruf dal dan juga mengkasrahkannya. Jadi dibaca dunia atau dinia, ya. Minad dunu, dunia diambil dari kata ad-dunu. Apa itu? Wa huwal qurbu. Ad-dunu itu artinya al-qurbu, dekat, ya. Ad-dunya artinya al-qurbu, dekat. Sumiyat bizalika liqurbiha minal akhirah. Disebut dengan dunia karena ia dekat kepada akhirat. Disebut dengan dunia karena dia dekat kepada akhirat, ya. Wa hiya ma'al al-ardi ma'al hawa'i wal jawi mimma qabla qiyamil qiyamah. Dan dunia itu adalah semua yang ada di muka bumi ini, ma'al hawa'i wal jawi, berserta udara dan angkasa, mimma qabla yaumil qiyamah, yang ada sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi dunia itu diambil dari kata ad-dunu, artinya al-qurbu, dekat. Disebut dengan dunia yang maknanya dekat adalah karena dia dekat kepada akhirat, ya, atau bisa juga bermakna karena dia segera hilang, ya, hampir saja lenyap dunia ini dengan datangnya akhirat. Dan dunia itu adalah semua yang ada di muka bumi ini bersama udara dan angkasa. Semua yang ada di muka bumi ini, daratan, lautan, ya, pohon, tumbuh-tumbuhan, manusia, benda padat, benda cair, benda mati, langit, ya, angkasa, dan semua yang ada di angkasa disebut dengan dunia. Yusibuha, ya, li dunya yusibuha, apa itu yusibuha? Ayyuhsiha, yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan. Yankihuha ayatazawwajuha, menikahinya. Yankihuha ayatazawwajuha, ya. Jadi hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwasanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan seorang mendapatkan, ya, pahala sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu, ya, adalah untuk Allah dan Rasulnya, yakni hijrahnya tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi karena yang lain, seperti hijrah karena dunia atau hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya itu tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Nomor satu, la yaqbalullahu azza wa jalla minal amali illa ma kana khalisan lahu. Allah azza wa jalla tidak akan menerima, ya, dari amal ibadah manusia illa ma kana khalisan lahu, kecuali amal ibadah yang dikerjakan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis, bahwa Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya memurnikan niat dalam ibadah, ya, yaitu beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab-sebab yang lain, bukan karena motivasi-motivasi yang lain, tapi semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas itu dari kata al-khulus. Al-khulus itu artinya adalah an-naqi, as-safi, yaitu sesuatu yang jernih, sesuatu yang bersih. Yakni niat seseorang itu tulus, ya, dalam ibadahnya. Niat seseorang itu bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu disebut dengan ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kecuali yang ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan, ya, kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini, dengan mengikhlaskan agama ini. Lagi perlu lurus, ya. Hunafa jamak dari hanif, yaitu orang yang istiqamah di atas tauhid, ya. Dan itulah agama yang lurus. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam ibadahnya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas, ya, dengan mengikhlaskan ketaatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh mengatakan di sini Allah tidak menerima ibadah kecuali yang dikerjakan ya dengan ikhlas, kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas. Kalau ada riya dalamnya, ada sum'ah, ada ingin dipuji, ada ingin terkenal, ada ingin disanjung-sanjung orang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama yang dapat diambil dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, at-tahziru min iradati dunya bi amalil akhirah. Kecaman akan ya menginginkan dunia dari mengerjakan ibadah untuk akhirat. Ya, kecaman akan orang-orang yang menginginkan keuntungan duniawi dari ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT di akhirat. Ada kecaman terhadap orang-orang yang beribadah, tapi yang dia inginkan adalah keuntungan duniawi, ya, bukan pahala di sisi Allah SWT yang akan diperoleh di akhirat. Pelajaran yang ketiga, man yuhajir lillahi ta'ala, barang siapa yang berhijrah ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'i mardatihi, dan semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu lillah, maka hijrahnya itu adalah ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya tersebut ya memang betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas hijrahnya tersebut. Ya. Ini pahala yang besar, ganjaran yang besar yang diperoleh oleh orang-orang yang melakukan suatu ibadah karena Allah SWT. Hijrah itu ibadah yang sangat besar, ya, dan tidak mudah pindah dari kampung yang kita lahir, hidup dan tumbuh di sana, pindah ke kampung lain. Kita pindah karena di situ kita tidak bebas melakukan agama kita, menjalankan agama kita. Pindah ke tempat yang di situ bebas mengerjakan agama kita, ibadah kita. Itu tidak mudah, ya. Oleh sebab itu dalam ibadah seperti itu diperlukan niat. Kalau niatnya ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala yang menerima hijrahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada orang yang melakukannya. Tapi kalau tidak ikhlas, kita lihat selanjutnya. Nomor 4, man yuhajir li agradin dunyawiyatin. Barang siapa yang hijrah karena tujuan-tujuan duniawi, kaman yuhajir min baladil kufri ila baladil islami min ajlil mal, seperti orang yang hijrah dari negara kafir kepada negara Islam, min ajlil mal, demi harta, au min ajli imra'ah yatazawwajuha, atau demi seorang wanita yang akan dia nikahi, fala yusabu ala hijratihi, maka dia tidak akan diberi pahala atas hijrahnya. Ya. Bagaimana dengan orang yang hijrah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya? Dia hijrah karena apa? Demi harta, demi mendapatkan harta, atau dia hijrah demi menikahi seorang wanita. Dia pindah dari negara kafir kepada negara Islam supaya dia dapat keuntungan, ya, harta sebanyak-banyaknya. Dia pindah dari negara kafir kepada negeri Islam, tujuannya semata-mata hanya ingin menikahi seorang perempuan. Apa yang dia dapatkan? Fala yusabu ala hijratihi, maka dia tidak diberi pahala atas hijrahnya tersebut, ya. Kemudian biniyati salihati tatahawwalul mubahatu ila mustahabbatin yusabu 'alaiha. Dengan niat yang baik, maka ya perbuatan-perbuatan yang mubah, yang halal berubah menjadi mustahab, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan. Yusabu 'alaiha, dia diberi pahala atasnya. Yusabu 'alaihal muslimu, diberi pahala atasnya seorang muslim. Faman nawa bil mubahi niyatan hasanatan fa innahu yusabu 'alaiha. Barang siapa yang berniat dengan sebuah perkara yang baik, barang siapa yang berniat baik dengan suatu perkara yang mubah, maka dia diberi pahala atas perkara tersebut, ya. Maka diberi pahala atas niat tersebut. Ya, misalnya makan itu adalah perkara yang mubah. Tapi kalau diniatkan supaya at-taqawi lil ibadah, supaya kuat seseorang mengerjakan ibadah, salat, ya, zikir, tilawah Al-Qur'an, berpuasa dan seterusnya, maka ya perkara tersebut menjadi mustahab dan seorang muslim akan diberi pahala atas makan tersebut. Kemudian yang keenam, min asalibit ta'lim an-najihah zikru qa'idatin summa zikru mithalin yuwaddihuha. Di antara metode-metode pengajaran yang sukses, yang efektif adalah menyebutkan kaidah kemudian menyebutkan contoh yang menjelaskannya. Di antara bentuk cara pengajaran yang efektif yang membawa keberhasilan adalah menyebutkan kaidah kemudian menyebutkan contoh-contohnya.
Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis beliau pertama menyebutkan kaidah amal itu tergantung niat. Ya, amal itu tergantung niat. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, itu kaidahnya. Kemudian Nabi sebutkan contoh. Contohnya pertama apa? Ya, yaitu orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Ya, yang kedua, orang yang hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena ingin harta atau karena ingin wanita yang dinikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Itu contoh dari kaidah tersebut. An-nasu yatafawatuna fil ajri was thawabi bi ikhtilafin niyah. Manusia itu berbeda-beda dari segi pahala dan ganjaran karena perbedaan niat. Bisa saja dua orang yang berdiri dalam saf yang sama, tapi bisa saja pahala keduanya antara langit dan bumi. Tergantung apa? Tergantung dengan niatnya. Ya. Taib. Kemudian fawaid tata'allaqu bil hadis, faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis ini. Ya, kita lihat faidah-faidah yang berkaitan dengan hadis ini. Kita lihat faidah yang ketiga ya. Mata yusabul muslimu ala fi'lil mubah. Kapan seorang muslim diberi pahala atas perbuatan yang boleh? Iza nawal muslimu bi fi'lil mubahi aw bi tarkihi niyatan hasanatan fa innahu yusabu ala fi'lihi. Apabila seorang muslim dengan perbuatan yang mubah atau dengan meninggalkan yang mubah, dia meniatkan niat yang baik, fa innahu yusabu ala fi'lihi, maka dia diberi pahala atas perbuatannya tersebut. Jika seorang muslim meniatkan niat yang baik dengan perbuatan yang mubah, maka dia mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-mubahu bin niyatil hasanati yakunu khaira. Perbuatan mubah itu dengan niat yang baik dia menjadi kebaikan. Wa bin niyati sayyi'ati yakunu syarra. Dan dengan niat yang buruk dia menjadi dosa, menjadi perbuatan buruk. Perbuatan yang mubah dengan niat yang baik dia akan menjadi kebaikan. Misalnya makan itu perbuatan yang mubah, tapi kalau makan itu diniatkan untuk taqawilil ibadah, untuk kuat mengerjakan ibadah. Saya makan supaya saya kuat salat malam, supaya saya kuat tilawah Al-Quran, supaya saya kuat berpuasa, supaya saya kuat untuk ilmu, maka makan tersebut menjadi perbuatan yang baik yang diberi pahala. Tapi kalau makan dia supaya kuat berantam, supaya kuat berkelahi, supaya besar badannya, kemudian dia badan besar tersebut dibangga-banggakan di hadapan orang, dengan badan tersebut dia meremehkan orang, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Wa iza kana al-mubah wasilatan ila ma'murin bihi aw manhiyin anhu fa innahu ya'khudhu hukma ma kana wasilatan lahu. Jika perbuatan mubah menjadi wasilah kepada sesuatu yang diperintahkan atau dilarang, maka dia mengambil hukum apa yang ia menjadi wasilah untuknya, apa yang ia menjadi wasilah untuknya. Perbuatan mubah bisa menjadi wasilah untuk sesuatu yang diperintahkan, atau bisa juga menjadi wasilah untuk sesuatu yang dilarang. Maka hukum perbuatan tersebut atau hukum perbuatan mubah itu tergantung apakah dia menjadi wasilah untuk yang diperintahkan atau menjadi wasilah untuk yang dilarang. Kalau dia menjadi wasilah untuk yang diperintahkan, bisa saja perbuatan mubah menjadi wajib, bisa juga perbuatan mubah menjadi haram kalau dia menjadi wasilah untuk yang haram. Kita lihat misal awal, contoh yang pertama, al-masyu ila salati wajibun. Berjalan menuju salat itu hukumnya wajib. Li'annahu wasilatun ila wajib. Karena berjalan tersebut adalah wasilah menuju wajib. Wal masyu fil asli mubah. Sedangkan berjalan itu pada asalnya adalah mubah. Ya, kalau sesuatu yang mubah dia menjadi wasilah untuk sesuatu yang wajib, maka yang mubah itu jadi wajib. Contohnya apa? Contohnya berjalan menuju salat. Seseorang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid. Apa hukum berjalan menuju masjid tersebut? Hukumnya wajib. Karena dia merupakan wasilah untuk sesuatu yang wajib, yaitu mengerjakan salat berjamaah di masjid. Maka berjalan menuju masjid itu hukumnya juga wajib. Karena dia merupakan wasilah perantara untuk sesuatu yang wajib. Yang wajib di situ adalah mengerjakan salat. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal tsani, contoh yang kedua, syira'us siwak mustahabun. Membeli siwak hukumnya mustahab. Li'annahu wasilatun ila mustahabbin. Karena dia merupakan wasilah menuju suatu ibadah yang mustahab, yang dianjurkan. Wasyira'u fil asli mubah. Sedangkan syira' membeli itu pada hukum asalnya adalah mubah. Jadi kalau yang mubah menjadi perantara untuk sesuatu yang mustahab, maka yang mubah tersebut hukumnya juga jadi mustahab. Contohnya apa? Contohnya membeli siwak. Apa hukumnya bersiwak? Hukumnya mustahab. Ya. Bagaimana bisa dikerjakan bersiwak tersebut? Bersiwak itu bisa dikerjakan dengan membeli siwak. Maka membeli siwak itu yang merupakan perantara untuk sesuatu mustahab. Dia membeli siwak itu juga mustahab, dia menjadi mustahab hukumnya. Ya. Yang contoh yang ketiga, syira'us sikin liqatli nafsin bighairi haqqin haram. Membeli pisau
Ya, membeli pisau hukumnya apa? Hukumnya mubah. Membeli pisau hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau digunakan sebagai wasilah untuk sesuatu yang haram, maka membeli pisau untuk sesuatu yang haram itu juga haram. Ya, syira'u sikil liqatli nafsin bighairi haqqin haramun. Membeli pisau untuk membunuh jiwa tanpa alasan yang hak itu adalah haram. Li'annahu wasilatun ila muharramin, karena dia merupakan wasilah untuk sesuatu yang diharamkan. Wasyira'u fil asli mubah. Sedangkan membeli pada asalnya adalah hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau membeli sesuatu yang mubah seperti membeli pisau itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau menjadi wasilah, menjadi perantara untuk sesuatu yang diharamkan, maka membeli tersebut juga hukumnya haram ya. Contohnya apa? Contohnya orang beli pisau untuk membunuh seseorang. Kita tahu dia membeli pisau untuk membunuh seseorang, ya, maka tidak boleh kita jual kepadanya, karena berarti pisau tersebut menjadi perantara untuk sesuatu yang diharamkan, yaitu membunuh jiwa seseorang. Tidak boleh menjual padanya. Menjual dalam keadaan seperti itu atau membeli dalam keadaan seperti itu, juga menjual kalau kita tahu hukumnya adalah haram. Yang keempat, aklu malahu raihatun karihatun kasumi wal basali inda salatil jama'ati makruhun. Memakan apa yang memiliki bau yang menyengat seperti bawang putih, wal basal, bawang merah, inda salatil jamaah, ketika salat berjamaah, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Memakan sesuatu yang memiliki bau yang kuat, yang menyengat, ya. Ketika akan mengerjakan salat berjamaah, hukumnya makruh. Seperti apa misalnya? Seperti bau, ya. Seperti bawang putih ataupun bawang merah. Kenapa makruh? Li'annahu wasilatun ila makruhin. Karena dia merupakan wasilah kepada sesuatu yang makruh. Wa aklus sum wal basal fil asli mubah. Memakan bawang putih dan bawang merah hukum asalnya adalah mubah. Ya, memakan bawang putih dan bawang merah hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau dimakan ketika akan sholat, dia menjadi perantara untuk sesuatu yang makruh. Ya, karena memakan bawang putih, bawang merah ataupun hal-hal benda-benda lain yang baunya menyengat, itu hukumnya adalah makruh ya. Maka melakukan perbuatan tersebut juga hukumnya adalah makruh ya. Faedatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini ya. Hazal hadisu ahadul ahadits allati yaduru ad-dinu 'alaiha. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis yang agama ini beredar di atasnya. Ya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hadzal haditsu sulusul ilmi." Hadis ini kata Imam Syafi'i adalah sepertiga dari ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, dan masuk ke dalam 70 bab fikih. Jadi hadis ini sangat penting. Sepertiga dari ilmu adalah dibangun di atas hadis ini. Bahkan hadis ini masuk kepada 70 bab ilmu fikih kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i rahimahumullah, al-Imam Ahmad dan Syafi'i rahimahumullah berkata, yadkhulu fi hadisil a'malu binniyati thulusul ilm. Ya, hadis a'malu binniyat masuk ke dalamnya ya sepertiga ilmu. Ya, sepertiga ilmu itu berdasarkan pada hadis al-a'malu innamal a'malu binniyat. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, laisa fi akhbarin nabiyyi syai'un ajma'u ya wa aghna wa aktsaru faidatan min hadzal hadis. Tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW sesuatu yang lebih mencakup, lebih kaya, lebih banyak faidah daripada hadis ini. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi hadis ini sangat penting ya. Tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW hadis yang lebih lengkap, lebih kaya, lebih banyak faidahnya daripada hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, ittafaqa Abdurrahman bin Mahdi wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ali bin al-Madini wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Daruqutni wa Hamzatul Kinani ala annahu sulusul Islam wa minhum man qala rubu'uhu. Ya, telah bersepakat Abdurrahman bin Mahdi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Abu Daud, Tirmizi, Daruqutni dan Hamzah al-Kinani bahwa hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, dia merupakan sepertiga Islam. Ya, wa minhum man qala rubu'uhu. Ada juga di antara mereka yang berkata dia merupakan seperempat Islam. Ya, seperti ada yang mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan sepertiga Islam, ada yang mengatakan seperempat Islam. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, Ibnu Daqiq al-Aid berkata, sababu zalika, kenapa disebut hadis ini merupakan
sepertiga Islam atau seperempat Islam. Sababu zalika, sebabnya adalah anna kasbal abdi yakunu biqalbihi, bahwa perbuatan seorang hamba itu yakunu biqalbihi dengan hati, walisanihi dengan lisan, wa jawarihi dan dengan anggota tubuhnya. Wan niyatu ahadul aqsamis tsalatsa, sedangkan niat merupakan satu dari tiga bagian tersebut. Ya. Wastahabbal ulama'u an tustaftahal musannafatu bihadzal hadisi. Dan para ulama menganjurkan supaya karangan-karangan diawali dengan hadis ini. Wa mimman ibtada'a bihi fi awwal kitabihil Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Di antara yang mengawali kitabnya dengan hadis ini adalah Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Jadi para ulama menganjurkan supaya kitab-kitab diawali dengan hadis ini. Di antaranya mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengawali kitabnya dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang bagi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadis tanbihan lit-talibi ala tashihin niyyati. Ya, sangat patut bagi setiap orang yang mengarang kitab untuk mengawali kitabnya dengan hadis ini sebagai sebuah peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niat. Jadi Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, bagi setiap orang yang mengarang suatu kitab dalam ilmu ini, dalam ilmu agama, maka patut dia mengawali kitabnya itu dengan hadis ini sebagai sebuah peringatan bagi penuntut ilmu agar meluruskan niatnya. Ya. Faidatun khamisah, faidah yang kelima, namaziju min ikhlasis salafi. Ya, contoh-contoh dari keikhlasan as-salaf. As-salaf itu generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan ulama-ulama mutaqaddimin, ya. Disebut dengan as-salaf. Contoh-contoh keikhlasan orang-orang salaf, ya. Kita lihat. Kana Mansur bin al-Mu'tamir rahimahullah, ya. Mansur bin al-Mu'tamir rahimahullah, iza shallal ghadata, apabila dia telah mengerjakan salat subuh, azharan nasyata li ashabihi, dia memperlihatkan semangat, ya, kepada para sahabatnya. Fayuhaddithuhum, dia bercerita kepada mereka. Wa yukthuru ilaihim, dia banyak ngobrol dengan mereka. Wala'allahu innama bata qa'iman ala atrafihi, ya. Dan kemungkinan beliau itu, ya, menghabiskan malam dengan salat malam ala atrafihi, ya, di kedua sisi malam. Kullu zalika liyukhfiya alaihim amalahu, semua itu dia lakukan supaya beliau bisa merahasiakan amalnya kepada mereka, ya. Jadi ada seorang ulama yang terdahulu namanya Mansur bin Mu'tamir. Beliau itu apabila telah mengerjakan sholat subuh, maka beliau memperlihatkan semangat, ya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga orang menyangka bahwa beliau itu tidak sholat malam. Ya, dia bercerita kepada mereka, dia ngobrol dengan mereka, padahal beliau itu menghabiskan malamnya dengan sholat malamnya. Kenapa beliau lakukan hal tersebut? Kenapa beliau bersemangat bercerita dengan teman-temannya? Kenapa bukan diperlihatkan ngantuk, capek? Kenapa? Liyukhfiya alaihim amalahu. Karena beliau ingin merahasiakan amalnya dari mereka. Ya, kalau dia misalnya pada pagi hari kelihatan atau memperlihatkan rasa capek, rasa ngantuk, rasa letih, lelah, maka orang akan menyangka bahwa beliau itu akan mengerjakan salat malam, hingga bisa saja timbul riya dalam hatinya. Beliau ingin merahasiakan amal ibadah yang beliau lakukan di malam hari. Maka pada pagi hari beliau tampakkan semangat dan gairah yang kuat, ya, sehingga beliau jauh daripada riya. Wa kana Abdurrahman bin Abi Laila, wa kana Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah, Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah, yusalli idza dakhala alaihi ad-dakhilu nama ala firashihi. Wa kana Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah yusalli, Abdurrahman ibn Abi Laila dia sedang mengerjakan salat. Fa iza dakhala alaihi dakhilu nama ala firashihi. Jika ada seseorang yang masuk untuk menemuinya, beliau tidur di atas kasurnya. Jadi beliau berusaha merahasiakan amal ibadahnya. Beliau sedang mengerjakan salat sunnah. Ya, kemudian ada orang yang mau masuk untuk menemuinya, maka beliau tidur di atas kasurnya. Supaya apa? Supaya supaya amal ibadahnya itu jauh dari riya, jauh dari sum'ah, enggak ada orang lihat. Biasa kan orang akan timbul riaknya karena diperhatikan oleh orang lain. Beliau tidak mau orang lain mengetahui ibadahnya, sehingga beliau jauh daripada riya, ya. Wa Hasan bin Abi Sinan rahimahullah, taqulu anhu zaujatuhu. Hasan bin Abi Sinan rahimahullah, istrinya berkata tentangnya, kana yaji'u fa yadkhulu fi firashi. Beliau datang kemudian masuk, ya, bersamaku, ya, fi firashi, ke kasurku, yakni dia tidur bersama istrinya. Summa yukhadi'uni, kemudian dia
mengecohku, kama tukhadi'ul mar'atu sabiyaha, sebagaimana seorang ibu mengecoh anaknya. Fa iza alima anni nimtu, jika dia sudah mengetahui aku sudah tidur, salla nafsahu, kemudian dia turun dari kasur, fa kharaja, kemudian dia keluar, summa yaqumu fa yusalli, kemudian dia bangun dan mengerjakan salat. Fa qultu lahu, lalu aku katakan, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, kam tu'azzibu nafsaka, wahai Abu Abdillah, ya betapa sering kamu menyiksa diri sendiri. Urfuk binafsika, kasihanlah dirimu sendiri. Faqala uskuti waihaki, kata Hasan ibn Sinan, diamlah waihaki, celaka engkau. Fayushiku an arqad raqdatan la aqumu minha zamana, ya hampir datang waktu saya tidur, ya dengan tidur yang saya tidak akan bangun lagi, ya darinya dalam waktu yang sangat lama. Yakni kalau saya sudah meninggal, saya enggak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya Hasan bin Abi Sinan, dia datang kemudian tidur di atas satu kasur dengan istrinya, kemudian dia pura-pura tidur sampai dia melihat istrinya sudah tertidur, kemudian dia turun dari kasur, kemudian dia salat malam, ya. Dia lihat istrinya sudah tidur, dia salat malam. Kemudian istrinya bertanya pada suatu ketika, wahai Abu Abdullah, ya kenapa engkau terlalu menyiksa diri dengan ibadah? Kasihanlah diri engkau, ya. Apa kata Hasan bin Abi Sinan? Diamlah, celaka engkau. Bisa saja datang suatu waktu di mana aku meninggal dan aku tidak bisa lagi, ya, bangun untuk mengerjakan ibadah, ya. Wa qala Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah. Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah, dia berkata, kana Ali bin Husain yahmilu jarab al-khubzi ala zahrihi bil-laili wa yatasaddaqu bihi wa yaqul inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya Abu Hamzah As-Sumali rahimahullah, beliau, ya, berkata, Ali bin Husain boleh membawa kantong yang berisi roti di punggungnya pada malam hari. Ali bin Husain boleh membawa kantong yang berisi roti di punggungnya. Ya, kapan dia bawa? Bukan pada siang hari, pada malam hari di saat orang lain tidak ada yang lihat. Ya. Fa yatasaddaqu bihi, dia bersedekah dengan roti tersebut. Wa yaqulu, dan beliau berkata, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab rabbi. Sesungguhnya sedekah secara rahasia itu bisa memadamkan kemarahan Allah SWT, bisa, ya, menghilangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya, bersedekah secara rahasia, orang bersedekah kan kebanyakan atau banyak manusia kan yang bersedekahnya ingin dilihat orang, tapi Ali bin Husain dia merahasiakan sedekahnya. Oleh sebab itu beliau bersedekah di malam hari, enggak kelihatan oleh orang banyak, ya. Bahkan mungkin juga dia merahasiakan sedekahnya dari penerima sedekah tersebut, ya, tidak diketahui siapa pemberi sedekah tersebut, dia rahasiakan. Dia ketuk pintu rumah orang, kemudian dia taruh barangnya dan langsung pergi, ya, sehingga tidak diketahui oleh seseorang. Demi apa? Demi merahasiakan sedekah, demi merahasiakan keikhlasan. Wa an Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, dari Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, dia berkata, kana nasu min ahli Madinah, ada orang-orang dari penduduk Madinah, ya'ishun, mereka hidup, la yadrun min aina kana ma'ashahum, mereka hidup dan mereka tidak tahu dari mana kehidupan mereka. Falamma mata Ali bin Husain, ketika Ali bin Husain meninggal, faqadu makanu yu'tuna bihi bil-lail, maka mereka kehilangan apa yang mereka biasa terima pada malam hari. Jadi, ya, Muhammad ibn Ishaq beliau berkata, ada orang-orang di Madinah yang mereka hidup tapi mereka tidak tahu dari mana mereka yang diberikan sedekah-sedekah ataupun bantuan-bantuan, ya. Karena ada orang-orang bersedekah namun merahasiakan sedekahnya tersebut, ya, tidak ada orang yang melihat ketika dia memberikan sedekahnya. Nah, ketika Ali bin Husain meninggal dunia, baru mereka menyadari bahwa yang selama ini memberi mereka roti dan segala macamnya adalah Ali bin Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi dia rahasiakan sedekahnya, tidak ada yang mengetahui, ya, kecuali setelah dia meninggal dunia. Dengan demikian dia menjaga keikhlasannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa zalla Amr bin Qais rahimahullah 20 sanatan sa'iman. Amr bin Qais rahimahullah, dia senantiasa berpuasa selama 20 tahun. Ma ya'lamu bihi ahluhu, istrinya tidak mengetahui. Ya'khudhu qada'ahu wa yaqdu ila al-hanuti, ya, dia mengambil makan paginya, makan siangnya, atau dia membawa makan siangnya, lalu dia pergi pagi-pagi ke toko dia, fa yatasaddaqu bi ghizaihi, lalu dia ya
menyedekahkan makanannya tersebut, wa yasum, dan dia berpuasa, wa ahluhu la yadur, sedangkan keluarganya tidak mengetahui. Lihat Amr bin Qais, ya, beliau berpuasa sunnah selama 20 tahun, tidak ada keluarganya yang tahu. Ya, tidak ada keluarganya yang tahu. Berpuasa 20 tahun, tidak ada keluarganya yang tahu. Demikian mereka menjaga keikhlasannya. Dia pagi-pagi berangkat dari rumahnya, membawa makan siangnya yang disediakan oleh istrinya, tapi dalam perjalanan makanan tersebut disedekahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam perjalanan. Ya. Kemudian dia berpuasa. Ya. Dia kerja di toko dan dia berpuasa. Ya. Ketika dia pulang ke rumah, dia sudah berbuka dan keluarganya tidak mengetahui bahwa tadinya beliau berpuasa. Ya. Wa qala al-A'mash rahimahullah. A'mash rahimahullah berkata, "Kuntu 'inda Ibrahim an-Nakhai." Aku pernah berada di sisi Ibrahim an-Nakhai wa huwa yaqra'u fil mushaf. Sedangkan dia sedang membaca dalam mushaf, yakni membaca Al-Qur'an memakai mushaf, ya. Fadakhala alaihi rajulun. Lalu masuklah seseorang menemuinya. Faqattahu. Maka Ibrahim an-Nakhai menutup mushafnya tersebut. Ya, kalau di zaman sekarang bukan malah ditutup, ya. Dia sengaja baca Quran dengan suaranya yang merdu di depan orang-orang banyak. Bahkan ada yang merekam dirinya sendiri lagi ngaji Al-Qur'anul Karim, ya. Ya. Tapi kalau Ibrahim an-Nakhai, dia sedang membaca Al-Qur'an dalam memakai sebuah mushaf, ya. Ketika ada orang mau menemuinya, maka dia tutup mushaf tersebut supaya orang tidak menyangka oh ini lagi ibadah, sehingga timbul riya dalam hatinya. Wa qala, dan dia berkata, la yara hadza anni aqra'u fihi kulla sa'a. Kenapa dia tutup? Ibrahim an-Nakhai berkata, supaya orang ini tidak menyangka bahwa saya senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Wa qala Muhammad ibn Wasi'in rahimahullah. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah berkata, in kana ar-rajulu la yabki 20 sanatan wa imra'atuhu ma'ahu la ta'lam. Ya, ada orang yang menangis, ya, karena dosa-dosanya selama berapa? 20 sanah, 20 tahun. Wa mar'atuhu ma'ahu la ta'lamu. Sementara istrinya bersamanya dia tidak tahu. Ya, mereka menangis, ya, menangis karena dosa itu ibadah, ya. Ada orang yang menangis bukan dalam waktu yang sebentar, 20 tahun dia menangis dosanya. Sementara ya dia sampingnya ada istrinya yang tidur dan istrinya tidak mengetahui bahwa dia menangis, ya. Dia merahasiakan amal ibadahnya sehingga lebih dekat kepada keikhlasan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Syafi'i rahimahullah berkata, wadidtu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilm yaqsidu ilmahu. Aku ingin makhluk mempelajari ilmuku ini. Maksudnya ilmu Imam Asy-Syafi'i. Ala alla yunsabu ilayya minhu harfun. Ya. Meskipun tidak dengan tidak menisbahkan kepadaku walaupun satu huruf. Aku ingin manusia semuanya mempelajari ilmuku ini dengan tidak menisbatkan satu huruf dari ilmu tersebut kepadaku. Ya, karena mereka ingin ikhlas dalam ibadah mereka, ya. Wa qala Makhul rahimahullah berkata, ma akhlasa 'abdun qattu 40 yawman illa zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi wa lisanihi. Tidaklah seorang hamba ikhlas, ya, selama 40 hari kecuali akan nampak, ya, mata air hikmah dari hati dan lisannya. Tidaklah seorang hamba ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari kecuali akan tampak hikmah, ya, dari hati dan lisannya. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, al-amalu bighairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafir. Amal tanpa ikhlas dan tanpa mengikuti contoh dari Nabi SAW itu seperti musafir, yamla'u jarabahu ramlan yuthaqiluhu wa la yanfa'uhu. Dia memenuhi kantongnya dengan pasir, yuthaqiluhu, yang membuat dia berat untuk membawanya, wa la yanfa'uhu, namun ya pasir tersebut tidak berguna baginya, yakni tidak bisa membeli apapun, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang yang beramal melakukan ibadah tapi tidak ada keikhlasan dalam melakukan ibadah tersebut, juga dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu ibaratnya seperti seorang musafir. Musafir itu orang melakukan perjalanan jauh. Dia bawa karung, dia bawa kantong yang besar, diisi dengan pasir kantong tersebut. Dia susah payah membawa, ya, kantong pasir tersebut. Tapi ketika dia mau membeli sesuatu dalam perjalanannya, bisakah dia beli dengan pasir? Ya, tidak bisa. Hanya memberatkannya tapi tidak berguna baginya. Demikian pula orang yang beribadah tanpa ikhlas, tanpa iktida, tanpa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadahnya itu tidak berguna, tidak diterima dan tidak membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ya'qubul Makfuf, ya, rahimahullah, Ya'qub al-Makfuf berkata, al-mukhlisu
man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Orang yang ikhlas itu, kata Ya'qub Al-Makfuf, adalah orang yang merahasiakan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia merahasiakan keburukan-keburukannya. Nah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang merahasiakan kebaikan-kebaikannya. Bukannya mungkit-ungkitnya, bukannya mencerita-ceritakannya. Ketemu fulan, dia ceritakan, oh saya tadi solat sunnah, saya tadi solat duha, saya tadi tilawah Al-Quran dulu 1 juz, saya tadi begini mengerjakan ibadah ini dan itu. Itu bukan orang yang ikhlas ya. Orang yang ikhlas itu dia merahasiakan pahala-pahala, dia merahasiakan amal ibadah yang telah dia lakukan. Sebagaimana dia merahasiakan kejahatan-kejahatannya, dosa-dosanya. Kita tentu sebagai orang mukmin tentu berusaha untuk merahasiakan dosa-dosa kita dari orang lain. Nah, sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita dari orang lain, demikian pula hendaknya kebaikan-kebaikan kita dirahasiakan dari orang lain. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, "Laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas." Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi diri manusia daripada ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena diri tidak punya bagian dari keikhlasan tersebut. Ya, ikhlas itu bukan ringan, tapi sangat berat. Bahkan tidak ada yang lebih berat bagi diri manusia selain keikhlasan itu. Karena tidak ada keuntungan bagi diri. Kalau diri kita kan senangnya dipuji, disanjung-sanjung, dielu-elukan manusia. Ya, itu kecenderungan dalam diri manusia. Oleh sebab itu keikhlasan itu berat dalam diri manusia karena tidak ada keuntungan bagi diri manusia di dalamnya yang ingin dipuji, ingin disanjungnya. Wa qala Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi. Betapa aku sering menghapus riya dari hatiku. Faka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Namun seolah-olah dia tumbuh dalam hati dalam bentuk yang lain. Ya, kata Yusuf bin Husain, yang paling sulit di dunia itu adalah keikhlasan. Aku benar-benar sudah berjuang, katanya, menghapuskan riya dari dalam hatiku. Namun seolah-olah dia muncul dalam bentuk yang lainnya. Wa qala Rabi' bin Khasim rahimahullah, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yatmahil. Segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT, dia akan sirna. Ya, segala sesuatu yang dimaksudkan bukan mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari sisi Allah, dia akan hilang, dia akan sirna. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Iza akhlasal abdu inqata'an anhu kasratul wasawisi war riya." Apabila seorang hamba ikhlas, maka terhenti darinya banyak waswas dan riya. Ya. Yahya bin Abi Katsir berkata, "Ta'allamun niyata fa innaha ablagu minal amal." Pelajarilah oleh kalian niat karena dia lebih berat daripada amal ibadah. Wa qala Yusuf bin Asbat rahimahullah. Yusuf ibn Asbat rahimahullah berkata, "Takhlisun niyyati min fasadiha ashaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad." Ya, membersihkan niat dari kerusakannya itu lebih berat dari orang-orang yang beribadah, min tulil ijtihad, daripada sungguh-sungguh beribadah. Membersihkan niat dari riya lebih berat daripada sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Ini berupa ucapan-ucapan para ulama tentang keikhlasan dan juga bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Mereka merahasiakan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Karena kita mengetahui bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mesti bersungguh-sungguh beribadah dengan ikhlas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.